Di materi pembelajaran yang kedua ini kita membahas tentang globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Nah, untuk pertama sekali kita harus tahu dulu apa itu globalisasi, ya. Walaupun pada umumnya kita sudah biasa mendengar istilah ini, ya, apa itu globalisasi. Nah, globalisasi itu adalah suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Ya. Jadi globalisasi ini tidak mengenal ada batas-batas wilayah, bahkan tidak mengenal aturan lokal, regional, kebijakan negara yang dapat mengurangi ruang gerak maupun seperti nilai, ide, pikiran, atau gagasan yang dianggap sudah merupakan kemauan masyarakat dunia yang harus dijalankan. Jadi globalisasi ini ya itu lebih kepada terhapusnya batas-batas antar satu negara dengan negara yang lainnya. Jadi globalisasi ini menembus tidak hanya di satu aspek saja, tetapi di seluruh aspek, ya, di seluruh bidang kehidupan yang ada di hidup kita. Itu seperti misalnya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya proses globalisasi ini terjadi? Ya, globalisasi itu dapat digambarkan sebagai sebuah proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia itu menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Ya, jadi sesuatu yang sangat ideal apabila penyatuan warga dunia itu menjadi sebuah kelompok masyarakat global dapat tercapai. Namun globalisasi itu pada kenyataannya merupakan penyatuan yang bersifat semu karena nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya didominasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia. Jadi dengan adanya globalisasi ini tadi ya, seluruh warga di dunia itu eh, dituntut untuk menjadi satu kelompok masyarakat, ya, satu kelompok masyarakat tanpa membedakan itu tadi suku, ras, ya. Nah, eh, bagaimana sih globalisasi ekonomi itu terjadi? Ya, globalisasi ekonomi itu terjadi itu ditandai dengan beberapa aspek, ya. Yang pertama adanya komunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Lalu yang kedua adanya lalu lintas devisa yang semakin bebas, ya. Lalu yang ketiga ekonomi negara yang semakin terbuka. Lalu yang keempat, penggunaan secara keunggulan komparatif dan juga keunggulan kompetitif di masing-masing negara. Jadi setiap negara itu memiliki kesempatan untuk terus bersaing dengan negara-negara lain. Ya, dengan apa? Dengan menunjukkan keunggulan yang mereka miliki, ya. Lalu yang kelima, itu metode produksi dan perakitan dengan organisasi yang semakin efisien. Kenapa dikatakan efisien? Ya, dengan adanya globalisasi ekonomi ini tadi, ya, untuk negara-negara yang biasanya mengeluarkan biaya produksi yang lebih mahal untuk menghasilkan satu produk itu bisa menjadi lebih murah dengan apa? Ya, ya mungkin dengan mendirikan perusahaan atau kegiatan produksinya itu ya di negara di mana bahan bakunya itu lebih banyak didapatkan, ya. Nah, lalu yang keenam, itu semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional atau MNC di hampir segala penjuru dunia. Nah, lalu bagaimana dengan kebijakan perdagangan? Ya, dengan adanya globalisasi ini tadi, ini meningkatkan ada juga kebijakan perdagangan yang harus diterapkan, ya. Nah, dengan kebijakan perdagangan yang ada, itu dapat meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri dengan tujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa. Jadi, dengan adanya kebijakan perdagangan ini dapat mendorong pembentukan harga yang lebih layak dalam iklim persaingan yang lebih sehat, ya. Lalu dapat menunjang usaha peningkatan efisiensi produksi, lalu mengembangkan ekspor, memperluas kesempatan berusaha, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan dan memeratakan pendapatan rakyat, serta memantapkan stabilitas ekonomi. Nah, eh, lalu apa yang menjadi peluang dan tantangan ya bagi
dunia bisnis dengan adanya globalisasi ini, ya. Dengan adanya globalisasi ini membuka pasar dunia, membuka peluang bagi bisnis, ya. Membuka peluang bagi bisnis yang pertama, tersebarnya pasar yang lebih luas, ya, dengan skala yang lebih besar juga, dan terdiversifikasinya barang manufaktur dan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, ya. Jadi dengan adanya globalisasi ini tadi, kita sebagai pemilik bisnis itu kita memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki pasar yang lebih besar, dan juga dengan skala pasar juga yang lebih luas, ya. Lalu yang kedua, terjadinya relokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara-negara yang sedang berkembang. Oke, Indonesia pada saat ini merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, ya, dengan upah buruh yang lebih murah. Sebagai konsekuensi logis dari relokasi industri tersebut, siklus proses dari bahan baku menjadi produk akhir itu akan menjadi lebih pendek. Nah, hal ini akan menurunkan harga per unit serta meningkatkan volume perdagangan. Nah, terjadinya relokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara yang sedang berkembang dengan upah buruh yang lebih murah. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita punya bisnis, ya, misalnya saya punya bisnis nih, mungkin bisnisnya di area Eropa. Nah, untuk biaya upah buruh sendiri itu mungkin akan lebih mahal kalau saya melakukan kegiatan produksinya di sana. Tetapi ketika saya lebih memilih membuka atau membuat kegiatan produksinya itu misalnya di Indonesia, ya mungkin untuk upah buruhnya itu akan lebih murah. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dari negara industri yang maju ke negara-negara yang sedang berkembang, yaitu menjadi target untuk relokasi industri. Lalu yang ketiga, itu tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah atau bunga yang lebih murah. Karena ya semakin beragam portofolio pendanaannya, terutama bagi negara yang sedang tumbuh perekonomiannya. Nah, selain peluang yang tadi dapat kita terima dari adanya globalisasi itu tadi, ya. Nah, ternyata globalisasi ekonomi itu juga memberikan dampak negatif bagi dunia bisnis, ya, antara lain yang pertama terjadinya transfer pricing itu untuk memarkirkan dana maupun keuntungan di negara yang menganut tax shelter. Tahu ya Bapak Ibu tax shelter? Tax shelter ini merupakan negara-negara yang mereka bisa melakukan yang namanya penggelapan dana, misalnya seperti itu, ya. Jadi tax shelter. Jadi misalnya saya punya uang nih, atau saya punya harta nih. Nah, saya mau sembunyiin. Nah, saya bisa sembunyiin di Swiss atau Panama. Kenapa? Karena di sana tidak ada yang namanya sistem pajak. Oke, ya. Lalu yang kedua, adanya relokasi industri karena food loss industri, yaitu membawa pula teknologi kedaluarsa ke negara yang sedang berkembang. Nah, jadi dampak negatif yang lainnya, ya, adanya relokasi industri. Nah, relokasi industri ini justru terjadi bukan karena untuk efisiensi yang seperti saya katakan tadi, tetapi relokasi industrinya itu terjadi karena itu tadi, karena bangkrut, ya, atau lebih tepatnya collab, ya. Jadi dia collab, misalnya usahanya collab di Amerika, maka dia menjual, ya, menjual mesin-mesin yang dia gunakan yaitu ke, ya, ke negara-negara yang sedang berkembang, gitu ya, yang mau membeli. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, masuknya FDI atau Foreign Direct Investment, ya. Dengan teknologi canggih itu seringkali tidak diimbangi dengan tersedianya sumber daya manusia yang siap mengoperasikannya, sehingga membuat ketergantungan pada negara asal investasi tersebut, ya. Nah, lalu yang keempat, masuknya FDI itu juga seringkali menimbulkan sebuah trade-off politis yang merugikan masyarakat dan pelaku bisnis di dalam negeri, ya.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang bisnis internasional. Nah, apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan melewati batas-batas suatu negara. Ya, adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain itu sering disebut sebagai bisnis internasional. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita pebisnis Indonesia, kita dirikan perusahaan kita di Indonesia, terus kita juga eh, menjual atau mendirikan perusahaan cabang di luar negeri. Nah, kita sudah masuk ke yang namanya bisnis internasional. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di lain pihak, transaksi bisnis ini dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain, atau disebut dengan pemasaran internasional atau international marketing. Jadi Bapak Ibu, kalau saya katakan tadi membuka cabang, kalau ini dengan partner atau dengan bekerja sama dengan perusahaan lain yang ada di luar negeri, itu juga kita sudah masuk ke dalam salah satu bisnis internasional. Ya. Nah, oke, selanjutnya kita bahas apa sih itu perdagangan internasional, ya. Perdagangan internasional itu merupakan transaksi antar negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor ataupun impor, ya. Jadi dengan adanya transaksi ekspor dan impor itu, maka akan timbul yang namanya neraca perdagangan antar negara atau balance of trade, ya. Jadi suatu negara itu dapat memiliki surplus neraca perdagangan ataupun defisit neraca perdagangannya, tergantung dari jumlah ekspor atau impor yang dimiliki oleh negara tersebut. Oke Bapak Ibu, untuk pertanyaan untuk ketika menonton video ini, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya, kira-kira perdagangan di dalam perdagangan internasional, negara Indonesia kira-kira masuk ke negara yang neraca perdagangannya itu defisit atau surplus ya. Nah, untuk mengetahui itu Bapak Ibu bisa saja melihat berapa sih nilai ekspor atau impor yang dilakukan oleh Indonesia untuk setiap tahunnya. Ya, apakah lebih tinggi ekspornya atau impornya? Kalau misalnya eh, ekspornya itu lebih tinggi, maka bisa dikatakan surplus. Tetapi jika impornya itu justru lebih tinggi daripada ekspornya, maka bisa dikatakan defisit negara tersebut mengalami defisit neraca perdagangan. Oke, nah selanjutnya kita membahas ke pemasaran internasional. Ya, pemasaran internasional itu sering disebut sebagai bisnis internasional, ya. Keadaan di mana suatu perusahaan itu dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain. Nah, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri, transaksi bisnis internasional ini pada umumnya itu upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Ya, jadi dalam hal ini maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor. Ya. Nah, bisa contohnya seperti licensing, franchising, lalu manajemen contracting, lalu marketing in home, country by host country, joint venturing, multinational corporation, ya. Itu merupakan salah satu kegiatan yang masuk ke dalam pemasaran internasional. Nah, tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional itu terdiri dari apa saja, ya. Jadi ada ekspor incidental, lalu ada ekspor aktif, lalu ada penjualan lisensi, lalu ada franchising, lalu ada pemasaran di luar negeri, lalu produksi dan pemasaran di luar negeri. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, ekspor incidental itu sebenarnya apa? Ya, jadi ekspor incidental itu lebih kepada suatu perusahaan yang pada umumnya itu dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal dengan melakukan ekspor incidental. Nah, pada umumnya terjadi saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita, kemudian ia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing. Misalnya kalau ekspor incidental ini lebih kepada misalnya saya jalan-jalan nih ke
Malaysia. Terus ada satu kerajinan tangan yang dimiliki oleh orang Melayu atau masyarakat Malaysia sendiri yang saya suka dan saya berminat untuk menjualnya di Indonesia, ya. Jadi saya pesan dari sana, ya, dan mereka mengekspor ke saya, kira-kira seperti itu. Atau lebih pada misalnya kalau kayak produk kita, contoh itu adalah produk-produk yang dari Jepara, misalnya dari kayu Jepara, atau misalnya eh, kursi rotan gitu ya. Nah, kursi rotan mungkin kita orang lokal tidak begitu suka, tetapi banyak orang luar negeri yang suka, misalnya orang Belanda, ya. Mereka suka menggunakan kursi rotan itu sendiri, maka ekspornya ke sana. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua ada ekspor aktif. Nah, kalau ekspor aktif ini yaitu terjalinnya hubungan bisnis yang rutin dan kontinu dan bahkan transaksinya itu eh, semakin lama itu semakin aktif. Kalau ekspor insidental tadi ketika saya suka ya saya beli, saya minta dikirimkan ke saya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ekspor aktif ini dia melakukan pengiriman itu secara aktif, berarti terus menerus ya. Lalu yang selanjutnya itu penjualan lisensi. Nah, kalau di penjualan lisensi eh, ini lebih kepada dijual hanya mereknya saja, ya, atau lisensinya saja, sehingga negara penerima itu dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya, termasuk bahan baku serta peralatannya. Nah, jadi kalau ke penjualan lisensi ini lebih kepada mungkin saya rasa KFC ya Bapak Ibu, ya. Kalau KFC ini jadi di kita misalnya saya mau buka gerai KFC nih di Siantar, maka ya saya harus beli merek KFC gitu ya. Itu ya KFC itu sebenarnya asalnya dari mana? Ya dari Amerika, kira-kira seperti itu ya. Jadi saya bisa dituntut oleh orang KFC kalau saya menjual misalnya menjual KFC tanpa harus membeli lisensi mereka, membeli merek mereka, kira-kira seperti itu. Saya bisa dituntut oleh KFC sendiri ya. Lalu yang keempat itu ada franchising ya. Di franchising ini dia lebih kepada eh, kalau tadi dia hanya beli merek, kalau ini dia angkut keseluruhan ya. Jadi franchising ini dia dia beli peralatannya, dia ikuti SOP-nya, dia ikuti semua misalnya eh, bagaimana tata letaknya, proses produksinya, resep-resepnya, ya, lalu pengawasannya, pengawasan bahan bakunya, itu semuanya satu SOP, ya. Kalau tadi hanya beli merek, penjualan lisensi, kalau franchising dia mengcopy paste keseluruhan SOP-nya, produknya, cara buatnya, semuanya. Nah, ini di franchising ini lebih kepada kalau Bapak Ibu pernah ke Pizza House atau Pizza Hut lah lebih tepatnya. Kalau Pizza Hut ya, kalau kita kemana aja yang namanya Pizza Hut itu mereka satu SOP ya, tata letak ruangannya, lalu SOP mereka melayani itu semua satu SOP dan satu sistem. Oke, Bapak Ibu, jelas ya? Nah, lalu pemasaran di luar negeri. Nah, ketika kita punya produk, lalu kita tidak hanya pasarkan di dalam negeri saja, maka kita melakukan pemasaran di luar negeri. Nah, pemasaran di luar negeri itu bisa kita lakukan sendiri, tetapi bisa juga dengan bermitra, ya, atau bekerja sama dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, lalu yang keenam, produksi dan pemasaran di luar negeri. Nah, produksi dan pemasaran di luar negeri seperti yang saya katakan di awal tadi. Bisa dilihat Bapak Ibu peluangnya mana yang lebih efektif atau efisien. Kalau misalnya dengan
mendirikan perusahaan di luar negeri itu bisa menekan biaya produksi, ya jauh lebih baik, ya. Nah, tetapi kalau misalnya dengan mendirikan kegiatan produksinya di luar negeri itu justru membengkakkan biaya, ya silahkan kita hanya memasarkan saja di sana, tidak melakukan produksi atau tidak melakukan produksi di negara tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke apa-apa saja sih yang menjadi pendorong globalisasi sendiri, ya. Yang pertama itu adanya dorongan pasar, yang kedua adanya dorongan biaya, yang ketiga adanya dorongan pemerintah, dan yang keempat adanya dorongan persaingan. Oke, yang pertama itu adalah dorongan pasar, ya. Ini pendorong globalisasi. Bisa ingat ya Bapak Ibu, kalau manusia itu pada dasarnya tidak pernah puas. Ini sudah saya bahas di minggu lalu pertemuan pertama, ya. Manusia itu tidak pernah puas. Ingat itu ya Bapak Ibu. Jadi dorongan pasar. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya globalisasi ini, ya bisnis itu eh, didorong untuk apa? Ya, untuk lebih memperluas pasarnya. Selain itu, kalau dari pihak konsumennya sendiri, ya konsumen juga bosan menggunakan produk itu saja, membeli barang yang itu saja. Ya, masyarakat juga pengen merasakan pakai produk yang brandnya dari luar negeri, ya, bukan KW-KW-an, ya. Nah itu. Jadi dengan adanya dorongan pasar ini, ya, dengan adanya dorongan pasar ini membuat bisnis untuk mampu memasuki pasar internasional dan pasar global dengan tujuan untuk memperoleh laba yang lebih besar, ya, atau keuntungan yang lebih maksimal. Kalau dari masyarakatnya sendiri, ya, ya masyarakat pasti akan lebih eh, senang ketika dia memiliki pilihan yang lebih banyak lagi, gitu ya, pilihan yang lebih banyak lagi. Apalagi ketika dia memperoleh barang dengan harga yang lebih murah, yang lebih terjangkau, tetapi dengan kualitas yang lebih baik, ya. Nah itu dia. Lalu yang kedua itu dorongan biaya. Oke, kita bicara dari bisnisnya dulu, ya. Jadi perusahaan global itu mencari negara-negara yang mampu memberikan biaya produksi untuk suatu produk yang lebih murah dengan mengkombinasikan berbagai produk dan beberapa negara sehingga akan meminimalkan biaya produksi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan misalnya ke Batam, ya, itu di Batam itu ya yang ada itu bukan hanya perusahaan lokal saja, tetapi justru di sana banyak perusahaan besar, perusahaan-perusahaan internasional, ya, perusahaan global yang lebih memilih melakukan ya kegiatan produksinya di Indonesia. Kenapa? Ya seperti yang saya katakan tadi, biaya untuk tenaga kerjanya itu lebih murah kalau dibandingkan dengan ketika dia mendirikan di negara lain. Selain itu, ya mungkin Indonesia juga merupakan salah satu pasar atau target yang lebih banyak berminat akan produknya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi dia nggak perlu ekspor import, dia hanya perlu ya sudah melakukan kegiatan produksi di sana. Setelah dilakukan produksi ya udah dia jual. Lalu setelah itu dia bisa juga memasarkan ke negara lain, kira-kira seperti itu, ya. Adanya dorongan biaya. Lalu selanjutnya ada dorongan pemerintah, ya. Dorongan pemerintah ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya globalisasi, ya. Apa rupanya dorongan yang dilakukan pemerintah? Ya, pemerintah, ya, tiap negara itu memberlakukan yang namanya tarif, ya, dan juga memberlakukan yang namanya kuota. Ya. Apa itu tarif? Apa itu kuota? Tarif itu adalah biaya yang dikenakan. Sedangkan kuota itu adalah batasan jumlah, ya, batasan jumlah produk yang diperbolehkan oleh pemerintah, ya. Lalu ada kebijakan proteksi. Proteksi itu kebijakan untuk perlindungan, ya. Lalu ada dumping, ada subsidi, lalu ada larangan impor. Nah, lalu selanjutnya adanya dorongan persaingan, ya. Nah, dorongan persaingan ini
ya pasti dialami oleh seluruh pasar. Salah satunya itu ya yang sangat dirasakan oleh pasar domestik, ya, di mana ya persaingannya itu semakin ketat, ya kalau itu bicara tentang pasar domestik, apalagi di pasar internasional. Jadi di pasar internasional itu justru setiap perusahaan itu didorong untuk memaksimalkan kombinasi antara biaya produksi yang murah, ya, eh, sehingga dapat menjual produk dengan harga yang terjangkau, ya. Nah, lalu apa sebenarnya yang menjadi alasan kenapa suatu bisnis itu harus go internasional, ya? Ini yang pertama itu tadi, ya dia akan memiliki keuntungan yang lebih besar, keuntungan potensial yang dia dapat itu akan lebih besar, lalu profit marginnya juga akan lebih besar, ya. Jadi dengan adanya globalisasi ini semakin mempermudah perusahaan untuk mengkombinasikan beberapa faktor produksi dari berbagai negara dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah itu tadi, maka biaya produksi itu dapat ditekan sehingga meningkatkan profit margin penjualan untuk perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga itu permintaan konsumen yang stabil dan kuat, ya. Dengan kita go internasional, ya, maka pasar globalisasi itu sendiri akan menjanjikan semakin banyak konsumen yang berasal dari berbagai negara, ya, sehingga penjualan kita itu tidak bergantung kepada kondisi satu negara saja, ya. Maka penjualan permintaan konsumennya itu bisa lebih stabil dan lebih kuat, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang keempat itu adalah bahan baku, ya. Dengan adanya globalisasi ini tadi, ini mempermudah perusahaan, ya, yang tidak memiliki bahan baku di negara asalnya dan mencari dari negara lain, ya. Misalnya bahan bakunya lebih banyak nih di Indonesia, ya udah dia dirikan di Indonesia saja. Dia lakukan kegiatan produksi di Indonesia saja. Ya, seperti itu. Ya. Lalu teknologi. Salah satu tujuan globalisasi perusahaan itu memperoleh penerapan teknologi yang semakin pesat, tidak tertinggal dari perusahaan pesaing. Ya. Jadi dengan go internasional ini, ya bisnis itu ya semakin melihat apa sih teknologi yang terbaru untuk menekan biaya produksi, untuk menekan biaya operasional dan lain sebagainya. Lalu yang keenam itu ada efisiensi usaha, ya. Dengan adanya globalisasi ini sendiri, ini mendorong efisiensi produksi dan usaha itu karena penggunaan input proses produksinya yang minimal dan berasal dari berbagai negara yang ada di dunia. Oke, apa sebenarnya dampak besar dari globalisasi? Ya, dampak besar dari globalisasi sendiri itu ada 4. Yang pertama itu akan sangat berdampak kepada ekspor, yang kedua import, yang ketiga itu investasi, dan yang keempat adalah tenaga kerja. Dengan adanya globalisasi ini, ya, eh, maka suatu negara memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan ekspor, untuk meningkatkan jumlah ekspornya, ya. Nah, yang kedua import, ya. Dengan adanya globalisasi ini, suatu negara ketika dia memiliki keterbatasan, ya, keterbatasan kebutuhan, maka dia bisa membeli dari luar, ya. Lalu yang ketiga, investasi. Dengan adanya globalisasi ini, ya, suatu negara itu dia eh, mampu bangkit dengan yang namanya investasi, ya. Siapa saja bisa melakukan investasi ke dalam satu negara atau ke dalam satu perusahaan. Sudah. Lalu yang keempat itu tenaga kerja. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Dengan adanya globalisasi ini tadi, dia juga meningkatkan peluang untuk memperoleh tenaga kerja dengan biaya yang lebih murah. Oke. Nah, apa sebenarnya rintangan perdagangan internasional? Rintangan perdagangan internasional itu ada 3. Yang pertama perbedaan sosial dan budaya, yang kedua itu perbedaan tingkat perekonomian, yang ketiga perbedaan politik dan hukum. Nah, ketika kita misalnya sudah berada
di bisnis internasional. Apa yang menjadi tantangan kita dalam melakukan bisnis tersebut? Yang pertama adalah perbedaan sosial dan budaya. Ya, ketika saya orang Batak, ya, saya asalnya orang Batak, saya melakukan bisnis misalnya di Singapura, ya, pasti perbedaan sosial dan budaya itu sangat jauh berbeda. Maka dari situ saya harus mampu mengenal bagaimana, ya, bagaimana kemampuan atau daya beli atau kehidupan sosial dari negara Singapura tersebut, dan budaya-budaya apa yang mereka miliki yang tidak, yang harusnya itu tidak saya langgar, yang harusnya itu bisa saya ikuti, ya, untuk apa? Untuk memajukan bisnis saya, gitu ya. Bagaimana supaya mereka semakin menyukai produk-produk saya. Sudah. Nah, ini contohnya saya kasih saja contoh produk Coca-Cola, ya. Produk Coca-Cola Bapak Ibu. Nah, produk Coca-Cola itu kalau di Indonesia itu ya Coca-Cola seperti itu saja gitu ya. Kenapa? Karena memang orang Indonesia suka dengan yang manis-manis gitu ya. Tetapi ketika perusahaan Coca-Cola menjual produknya di Jepang, ya ini nggak laku sama sekali. Produk yang dijual dengan kemasan, dengan bentuk fisik yang sama, ya, dengan tampilan yang sama yang di Indonesia, ketika dijual di Jepang itu tidak laku. Kenapa? Karena orang Jepang itu tidak suka dengan yang namanya gendut, ya, dengan yang namanya gendut atau memiliki berat badan yang tinggi, sehingga mereka suka produk-produk yang less sugar, sehingga muncullah produk Coke, ya, Coke yang less sugar. Mungkin di Indonesia itu pernah ya Bapak Ibu, pernah kalian temui, pasti pernah ya. Tetapi itu tadi, dicoba dipasarkan di Indonesia, ternyata peminatnya tidak banyak, sehingga ditarik kembali, ya mungkin itu tadi, ya lebih tepatnya ya dijual di Jepang. Nah, itu salah satu perbedaan sosial dan budaya. Nah, itu salah satu contohnya ya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, perbedaan tingkat perekonomian. Nah, perbedaan tingkat perekonomian ini lebih kepada kemampuan beli, ya. Beda dong daya beli orang Indonesia dengan daya beli orang Singapura. Ya, ini menjadi rintangan. Bagaimana saya bisa menjual misalnya Coca-Cola dengan kemasan 300 mili itu dengan seharga 5.000 di Indonesia, tapi saya jual di Singapura seharga, kalau misalnya dirupiahkan, seharga 30.000. Ada nggak orang mau beli? Nah, itu Bapak Ibu, ya. Itu yang menjadi rintangannya. Ya, itu yang menjadi rintangannya. Oke, kalau saya jual misalnya di Singapura, oke, saya mungkin akan untung banyak. Tetapi kalau saya jual di Indonesia, mungkin untungnya sedikit. Tetapi untungnya sedikit pun, tetapi ketika banyak yang membeli, maka profit marginnya mungkin bisa jadi sama. Gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, itu perbedaan politik dan hukum, ya. Seperti yang sebelumnya, ya. Nah, setiap negara punya hukum, punya aturan yang berbeda-beda, punya kondisi pemerintah yang kondusif, ada yang tidak kondusif. Maka ya itu yang menjadi rintangan. Misalnya ketika saya baru saja memutuskan, oke, saya buka cabang aja misalnya di negara Pakistan. Rupanya di sana perang terus. Rupanya perusahaan yang baru saya bangun itu hancur. Ya, kenapa? Dampak dari perang itu. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi salah satu rintangan untuk masuk ke perdagangan internasional. Ya, atau misalnya ketika saya mulai masuk ke negara Singapura, ya saya harus mampu mengikuti peraturan, ya, hal-hal yang sudah ditentukan oleh pemerintah mereka. Ya. Nah, lalu lembaga apa saja yang berperan dalam globalisasi ekonomi? Ya, ada IMF, ada World Bank, ada WTO, ya, dan ada beberapa komunitas, ya, yang ada berperan dalam globalisasi ekonomi. Ada AFTA, ada NAFTA, ada Uni Eropa, ada G20.
Oke, arti penting globalisasi ekonomi bagi Indonesia. Ya, pada abad 21 ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Indonesia akan terkena arus liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Ya, jika tidak mau, Indonesia akan dikucilkan oleh negara-negara lain dan akan mendapatkan sanksi embargo ekonomi secara internasional. Ya, jadi kalau misalnya Indonesia menutup peluang untuk tidak ikut serta dalam negara globalisasi, nah maka kita bisa di blacklist di dalam itu tadi kegiatan ekonomi secara internasional, ya. Jadi Indonesia ini sangat tergantung pada barang-barang import, ya. Bisa ya kita lihat tadi ya, neraca perdagangan Indonesia surplus atau defisit sih, ya. Ini bisa kita lihat. Indonesia itu sangat bergantung kepada barang-barang import, ya, investasi dan hutang dari luar negeri, ya. Bisa kita lihat barang-barang import apa saja yang kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu mohon disadarkan dirinya, ya, bahwa nasi yang kamu konsumsi setiap hari, ya, itu masih diimpor. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi cukup dipertanyakan nyanyian yang dinamakan Indonesia itu kaya, tanahnya luas, ya, lautnya luas, tanahnya subur, ya. Tapi itu tadi untuk yang dikonsumsi setiap hari pun kita masih import. Cabai juga seperti itu, ya. Masih banyak yang kita import Bapak Ibu, ya. Sementara ekspor kita ya bisalah dilihat ya apa-apa saja produk ekspor Indonesia sendiri, ya. Begitu juga dengan hutang kita di luar negeri, ya. Nah, di samping itu kita juga masih memerlukan pemasaran produk-produk ke luar negeri. Permasalahannya, siapkah kita menghadapi persaingan dengan negara lain dalam banyak hal, ya, yang mereka justru lebih siap daripada kita. Termasuk salah satunya sumber daya manusianya, ilmu pengetahuan yang kita miliki, teknologi yang kita punya, serta ya modal yang kita punya, ya. Jika tidak mampu, maka kita akan kalah dalam persaingan global tersebut. Oke. Ini nanti silahkan dibaca. Nah, Ulrich Kaiser itu mengemukakan bahwa manusia masa depan itu harus mempunyai kualitas dan kemampuan yang pertama fleksibel, mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam inovasi serta menjadi kreatif, mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu atau seringkali berubah-ubah, lalu tertarik dan siap belajar seumur hidup, memiliki kepekaan sosial dan keterampilan berkomunikasi, mampu bekerja dalam tim, mampu mengambil tanggung jawab yang diserahkan kepadanya, mampu menyiapkan diri untuk melakukan internasionalisasi pasaran kerja melalui pengertiannya tentang macam-macam budaya, lalu cakap dalam berbagai hal, baik keterampilan umum maupun keterampilan profesional. Ya, jadi nah ini dampak globalisasi bagi Indonesia sendiri. Ya, Indonesia itu akan menjadi lebih mudah dapatkan barang jasa yang diperlukan. Ya, lalu Indonesia dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta itu menjadi pasar empuk bagi negara lain. Entah itu berupa barang buatan luar negeri, tenaga kerja asing yang mengisi berbagai jenis keahlian dan jabatan, maupun banjir informasi yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, globalisasi dengan isu utama demokratisasi dan hak asasi manusia. Tanpa sikap waspada dan bijaksana, masyarakat akan mudah termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, yang berkedok kepada demokrasi, hak asasi, dan kebebasan. Lalu globalisasi itu menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia yang harus kita waspadai, tentu saja yang bersifat negatif. Oke, materi kita sampai di sini untuk minggu ini. Nah, untuk tugas pendalaman materi 2 ini, maka tolong buat resume setelah menonton video ini,
dengan tema globalisasi dan bisnis ya. Jadi resume itu lebih kepada ringkasan materi untuk minggu ini ya. Itu minimal 2 lembar dalam kertas A4 diketik dengan ketentuan margin 2 cm di atas bawah kiri kanan itu marginnya 2 cm ya, dengan spasi 1,5. Oke Bapak Ibu, materi kita sampai di sini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan dikomunikasikan di WhatsApp grup. Oke, salam sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.